orang-orang yang misalnya dia dari agama A, tiba-tiba masuk ke agama B, katakanlah dari Kristen masuk Islam, tiba-tiba berceramah di hadapan umat Islam, mengajarkan umat Islam tentang Islam. Padahal kan seharusnya orang yang baru masuk Islam atau kita sebut mu'alaf, ini kan harus belajar tentang Islam, bukan mengajar. Namun di Indonesia caranya gampang sekali. Tapi itu lebih populer. Lebih populer Dan lebih banyak pengikutnya dibandingkan sekelas katakanlah Quraisy Shihab gitu. Bro Magen, terima kasih sudah hadir di bincang santai kita di malam hari ini. Banyak orang yang baru kenal agama atau mungkin baru belajar 1-2 hari, tapi sudah lantang mengatakan ini bidah, ini haram, ini aneh, seterusnya. Ya gimana yang seperti itu? Sayyidina Ali kemudian menjawab bahwa umat ini berpecah belah karena banyaknya orang bodoh yang mau berpendapat tentang agama. Jika orang bodoh ini berpendapat tentang agama dan kemudian banyak yang ngikutin fatwanya, ya jadi mazhab baru, jadi aliran baru. Kata kuncinya sederhana, berikanlah masalah agama ini pada ahlinya. Siapa ahlinya? Mereka adalah para ulama, di mana ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa ulama itu? Ulama adalah mereka-mereka yang punya kedalaman ilmu agama dan terakui dan terejawanta dalam akhlaknya yang begitu indah. Bagaimana mengetahui mereka? Keulamaannya mereka harus punya silsilah keilmuan yang bersambung sampai Nabi. Tapi secara spesifik perilaku beragama Indonesia itu punya karakter masing-masing nggak? Jadi karakteristik orang dalam beragama atau sikap beragamanya dia itu sangat tergantung dengan siapa tokoh yang dia ikuti atau siapa yang mempengaruhi pikirannya. Katakanlah misalnya ada seseorang yang kerjanya tiap hari memusyrikan, mengkafirkan dan membid'ahkan orang. Kita dengan mudah dapat mengetahui bahwa orang ini pasti pernah belajar tanda petik di ustadz-ustadz yang juga kerjanya begitu. Tidak ilmiah kalau kita menyebut nama ustadz itu seperti apa. Tapi saya kira kita pahami orang-orang seperti apa. Misalnya mereka baru datang ke Indonesia beberapa waktu terakhir, tapi sudah memusyrikan amalia-amalia orang-orang Nusantara. Ulama-ulama Nahdiyin misalnya mengamalkan itu situs tertentu, dikafirkan, dibid'ahkan. Dan saya berpikir, andaikan Islam pertama yang masuk ke Indonesia coraknya seperti ini, tentu hari ini nggak ada Islam di Indonesia. Kenapa? Karena datang dengan vonis kamu salah, tempatmu neraka, kalau mau benar harus begini. Tapi ulama-ulama kita, kenapa Islam menjadi besar dan mayoritas dan menjadi terbesar di dunia Indonesia ini? Itu karena ulama-ulama berdakwah dengan mengakomodir budaya setempat, tidak mengabrak budaya, kayak begitu. Misalnya saya ambil sampel, ketika ada satu ulama yang masuk ke Indonesia, ada orang yang sudah, misalnya ketika ada orang meninggal di situ nongkrong 3 hari 3 malam main judi. Nah pada saat Islam datang budaya itu sudah ada. Para ulama ubah dong pelan-pelan. Silakan begadang, silakan nongkrong, akan tetapi bagusnya kita yasinan, bagusnya kita baca Quran, bagusnya kita zikir, misalnya begitu. Ini yang belakangan kemudian disebut tahlilan. Apakah ini syariat? Bukan, namanya syiar dia. Sehingga orang menganggap bahwa Islam ini datang bukan untuk melabrak budaya setempat, tapi mengakomodir budaya. Dan sebenarnya ini pernah terjadi di masa Nabi. Ketika Nabi pertama maksudnya di Mekah itu sudah ada tradisi tawaf keliling Ka'bah. Namun yang disembah oleh masyarakat Arab waktu itu adalah Lata, Uzza dan Manat. Nabi datang bukan menghilangkan tradisi tawaf itu, dia mengakomodir tradisi tawaf, namun dia memberikan nilai-nilai keislaman. Yang tadinya memuja Lata, Uzza dan Manat, sekarang berganti dengan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Menurut pengamatan terakhir, sikap keberagamaan umat Islam di Indonesia itu kira-kira gimana itu? Ada nggak peta-peta kelompok-kelompoknya kayak gimana gitu? Jadi begini sebenarnya. Jadi orang Barat yang kategorikan Islam Indonesia ini ada 2 kelompok. Ada kelompok fundamentalisme, ada kelompok liberalisme. Fundamentalisme ini tradisional, ketinggalan zaman dan begitu. Sedangkan liberalisme itu adalah kelompok Islam yang pikirannya maju dan rasional dan seterusnya. Nah menurut saya ini juga kurang tepat pembagian seperti ini, bahwa ada yang liberal dan ada yang fundamental. Tepatnya menurut saya dalam pandangan beberapa pemikir sosiolog agama, mereka sebut bahwa sikap keberagamaan seseorang, entah itu kita misalnya sebut ada yang coraknya eksklusif, tertutup pada kebenaran di luar kelompoknya, ada juga yang inklusif.
mengakui bahwa ada kebenaran di luar kelompoknya. Sikap keberagamaan yang eksklusif. Eksklusif itu corak beragama yang menolak ada kebenaran di luar kelompoknya dia. Jadi kalau orang berbicara kebenaran, dia aja yang benar. Di luar kelompoknya itu kemudian dianggap salah, keliru, sesat, dan seterusnya. Itu sikap yang eksklusif. Jika seorang itu sudah eksklusif, sikap keberagamaannya, yaitu menolak ada kebenaran di luar kelompoknya, tentu dia akan menganggap orang di luar kelompoknya itu kafir. Jadi ketika seorang sudah ekstremis dan eksklusif dengan menganggap kebenaran itu hanya milik kelompoknya, di luar kelompoknya itu tidak benar, tentu hari ini mungkin dia hanya kafirkan Anda, dia mungkin hanya sesatkan Anda, dia hanya bid'ahkan Anda. Tapi ke depan peluang untuk dia menghalalkan darah kita itu sangat besar, dan itu sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain. Yang membuat seseorang itu cenderung eksklusif dan ekstremis dalam beragama itu karena kurangnya ilmu agama atau karena kebodohan, kata kasarnya. Jadi mungkin Bro Mail ini punya teman yang dikenal baik, akhlaknya baik, suka penyayang sama orang, penolong dan seterusnya. Tapi kok bisa masuk dalam aliran, kelompok aliran yang seperti itu, meneror dan ekstremis misalnya. Itu karena apa? Ya karena kurang ilmu yang dimiliki, ilmu agama yang dimiliki. Untuk menjadi manusia yang merdeka misalnya, tidak cukup dengan menjadi orang baik, tapi harus menjadi orang yang berilmu. Tidak cukup jadi orang yang baik. Tidak hanya butuh kebaikan, maksud saya. Tidak hanya butuh kebaikan, tapi harus dengan ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita kira baik, kita kira sedang berbuat baik, ternyata itu tidak baik di mata Tuhan. Begitu. Biasanya atau bisa jadi tidak baik di sesama manusia saja. Tidak baik. Jadi akar semua persoalan itu di situ, yaitu karena kekurangan ilmu pengetahuan. Nah, ada caranya sebenarnya, Bro. Kenapa kemudian mereka ilmunya tidak berkembang? Karena memang ada di kelompok-kelompok tertentu ada fase di mana ada doktrinasi, didoktrin untuk mematikan akalnya dalam agama. Kemajuan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu dapat berkembang itu ketika akalnya dimanfaatkan dengan baik, semaksimal mungkin, misalnya begitu. Nah, ketika dia masuk di kelompok itu, kemudian dikatakan bahwa haram hukumnya menggunakan akal dalam beragama, tentu akalnya nggak akan bisa berkembang. Kalau akalnya nggak akan bisa berkembang, ya tinggal didoktrin, disuruh bunuh orang, masuk surga, ada 72 bidadari. Mungkin kalau kita bandingkan di beberapa negara di Timur Tengah yang memang mungkin sampai perang saudara seperti itu, tapi Indonesia walaupun dikategorikan sebagai salah satu penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi belum sampai kategori kesana di negara-negara lain. Nah, kira-kira di Indonesia ini menurut pengamatan Ragen, apa kira-kira yang menjadi kekuatan utama di umat Muslim di Indonesia ini? Ya, jadi begini sebenarnya. Jadi kenapa di Indonesia ini memang tindakan terorisme tidak separah di Timur Tengah, katakanlah begitu. Tapi ingat bahwa kejadian di Suriah, kejadian di Yaman, kejadian di Irak, benih-benih yang terjadi di sana itu sekarang telah tertanam di Indonesia. Jadi kan seorang yang berakal itu kan mestinya mencegah daripada mengobati. Nah, ini perlu peran sentral antara ulama, pemerintah misalnya, dalam hal ini bergandengan dengan Kementerian Agama misalnya untuk mencegah terjadinya terorisme itu. Polisi kita ini sudah seperti polisi India. Nanti ada terjadi riak, terjadi bom misalnya, baru mereka datang kemudian menyelamatkan korban-korban jiwa atau menjauhkan warga-warga dari lokasi dari bom tersebut. Padahal kan seharusnya dilakukan tindakan pencegahan. Jangan tunggu apinya membesar baru kita datang bawakan air dan memadamkan. Kan seharusnya kita mencegah terjadinya kebakaran. Jadi masyarakat kita nggak tahu bedakan mana yang disebut ulama, mana yang disebut ustadz, mana dai dan mubalik, itu yang bagaimana nggak ngerti. Jadi semua itu dinilai berdasarkan aksesoris lahiriah, katakanlah seperti itu. Karena menilai masyarakat kita menilai sesuatu dari aksesoris lahiriah, tergantung, dan ulama juga dinilai dari aksesoris lahiriah, maka tentunya orang-orang yang berbaju kaos misalnya itu ketika menjelaskan tentang agama siapa yang mau dengar? Tapi kalau saya pakai songkok, kalau saya pakai jubah misalnya, pakai surban, jenggot udah ada sih. Kemudian saya ngomong tentang agama, orang bisa percaya. Padahal kan Sayyidina Ali itu pernah ngomong, undur makola, ulah tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa. Namun masyarakat kita lebih kepada siapa, bukan apa. Inilah persoalan kita hari ini menurut saya. Orang-orang yang misalnya dia dari agama A, tiba-tiba masuk ke agama B, katakanlah dari Kristen masuk Islam, tiba-tiba berceramah di hadapan umat Islam, mengajarkan umat Islam tentang Islam. Padahal kan seharusnya orang yang baru masuk Islam atau kita sebut mu'alaf, ini kan harus belajar tentang Islam, bukan mengajar.
Namun di Indonesia caranya gampang sekali. Tapi itu lebih populer. Lebih populer. Lebih populer dan lebih banyak pengikutnya dibandingkan sekelas katakanlah Quraish Shihab begitu. Iya, Lebih betul. ini. Padahal kan kita lihat Quraisy lebih dalam ilmu agamanya. Iya. Nah, inilah falasi terbesar di era sosmed menurut saya, yaitu argumentum of populum namanya. Argumentum of populum itu bahasa Latin yang kalau kita terjemahkan artinya argumentasi, orang yang suka berargumentasi dengan opini-opini populer. Jadi atau kita mengikut pendapat karena pendapat ini populer atau ngomongkan oleh orang yang populer, misalnya begitu. Ustadz populer. Biasa ustadz sungguhan itu dia tidak sibuk beraction di depan kamera kayak kita ini. Tapi ustadz sungguhan itu sibuk berkhidmat sama orang-orang miskin, mengajar orang-orang agar semakin mencintai Nabi, mencintai Allah. Bukan ustadz yang sering nongol di TV itu. Tapi kalau menurut saya Ragen ini perlu diberikan ruang untuk berbicara lebih banyak. Karena pengetahuan Ragen itu cukup mendalam khususnya masalah agama. Baru belajar juga sebenarnya. Iya. Itu menunjukkan kerendahan hati seorang Ragen sebenarnya. Ya itu motivasi dari semuanya.